Saya kalau dengar lagu ini pasti nangis, saya enggak tahu. Lagu ini membawa kenangan yang sentimental gitu ya. Shalom, shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jadi saya beberapa waktu terakhir ini, bukan terakhir sih, beberapa waktu, saya tuh sering kali ketemu orang, dan saya rasa ada kemiripan saat saya ngobrol sama orang-orang yang saya temui itu. Apa miripnya? Mereka tuh ceria, mereka suka bercanda, mereka secara ekonomi juga terlihat oke lah, enggak ada masalah lah, baik-baik aja. Sampai satu hari kami duduk bersama, entah berdua, entah bertiga, kami duduk bersama dan mulai ngobrol dari hati ke hati. Dan saat itulah saya mulai mendengar kisah-kisah yang ternyata hidup mereka tidak sedang baik-baik saja. Dari luarnya doang kayaknya baik-baik, tapi di dalamnya ternyata tidak baik-baik saja. Secara mental tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit fisik, sakit jasmani kita, itu kan cenderung mudah dikenali. Sakit fisik itu mudah dirasakan, dan biasanya sakit fisik itu sangat mengganggu. Betul ya? Contohnya aja, Rabu kemarin, salah satu sahabat terbaik saya datang ke gereja dengan pincang-pincang, saudara. Yang ketawa berarti datang doa Rebu kemarin. Dia pincang-pincang, kaki yang mana ya? Salah satu kaki lah pokoknya ya, pincang-pincang itu. Terganggu. Sakit, cekot-cekot katanya. Langsung apa? Cari obat dia. Kenapa ya? Langsung cari tahu dia. Kenapa? Karena sakit fisik itu mengganggu. Gak tahu sekarang, udah sembuh belum tuh? Udah puji Tuhan. Ya, berarti obatnya benar. Langsung tahu, langsung cari tahu gimana supaya hilang sakitnya. Tapi sakit mental beda, saudara. Sakit mental itu tidak mudah dirasakan. Kenapa? Karena kadang-kadang penderitanya nggak ngerasa dia sakit. Dia rasa dia fine-fine aja. Dia rasa dia baik-baik aja, biasa begini. Tapi sebetulnya dia sedang sakit. Bahkan dalam beberapa kasus, orangnya yang kena sakit mental itu justru menikmati penyakitnya itu. Dinikmati, enak banget ini ya. Sedih-sedih terus, dinikmati, sakit hatinya dinikmati. Dan saya bawa data di Indonesia ya, statistik kesehatan mental di Indonesia menurut WHO. Ini saya dapat data ini dari, saya ikut seminar tentang mental health ya. Jadi ini bukan saya ngarang-ngarang ya, dari seminar yang saya ikuti. Bapak Ibu, 6% populasi di Indonesia itu mengalami depresi. Apa depresi? Kesedihan yang berkepanjangan. Sampai merubah cara berpikir, merubah perilaku, dan seterusnya. Coba lihat sebelahnya, lagi sedih enggak dia? Enggak lah, lagi di ibadah, masih senyum-senyum. Lalu apa? 20% populasi itu mengalami gangguan mental secara emosional. 20% itu banyak loh Bapak Ibu. Enggak tahu jumlah berapa sebenarnya jumlah penduduk Indonesia? 270 ya? Kurang lebih lah ya. Kalau saya kali 20% berapa kira-kira tuh? 50-an juta orang. Coba lihat sebelahnya. Termasuk enggak dia? 50 juta itu banyak loh itu. Dan seringkali orang enggak merasa kalau dia terganggu secara mental. Terus apa lagi? Prevalensi skizo itu 7/1000 orang katanya. Bahkan yang terbaru katanya 10/1000 orang. Makin meningkat. Skizo itu, skizofrenia itu dia gini, dia percaya satu hal, dia percaya yakin betul, tapi itu salah ternyata gitu ya. Salah ternyata. Misalkan, saya percaya kok saya ini Tom Cruise. Saya yakin saya ini Tom Cruise. Saya percaya meskipun semua bilang, bukan Pak, Bapak bukan Tom Cruise. Saya percaya itu delusi. Atau halusinasi, dengar-dengar, lihat-lihat yang nggak ada sebetulnya. Itu skizo. Ada 7/1000 orang. Lalu ada tingkat bunuh diri, 2.500 kasus per tahun. Ini mungkin dibuletin ya, rata-rata kali ya, per tahunnya segitu. Ini di Indonesia loh Bapak Ibu. Ini data Kemenkes tahun 2022.
Ngeri kan? Banyak loh ternyata di Indonesia. Banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, gangguan mental itu tidak hanya soal kegilaan. Yang kita pahami kan kalau orang gangguan mental itu kan berkeliaran di jalan-jalan gitu ya. Nggak pakai baju gitu ya, tidur di jalanan, lalu ngomongnya nggak jelas, ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Ya itu juga gangguan mental, tapi dalam sisi yang lebih parah. Dan itu diawali bisa dari hal-hal yang kayaknya biasa. Next slide. Coba lihat ini. Dari 8 ini Bapak Ibu ada yang punya enggak? 1, hopeless. Kehilangan motivasi. Tiba-tiba saudara, udahlah gak usah ngapa-ngapain deh. Gak kepengen apa-apa deh. Feeling numb, mati rasa. Jadi apatis saudara. Gak punya empati, bodoh amat semua hal. Sinis, semua dipandang negatif. Ada Pak Gembala senyum sama saudara, mau apa Pak Gembala nih? Suruh pelayanan ke sini. Enggak pernah mau senyum aja gitu loh. Jadi sinis. Lalu mood swing. Entar seneng, entar kesel. Sebentar nangis, sebentar ketawa. Bisa itu, sensitif, moodnya naik turun. Susah tidur, nah ini banyak kayaknya. Anxiety, cemas yang berlebihan. Dikuasai kecemasan. Lalu apa? Selalu merasa lelah. Iya kalau udah tua juga sama sini ya. Cuma secara mental ya. Kalau badan sakit-sakit ya umur juga bisa. Lalu apa? Nomor 8, punya niat menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Kalau ada dari 8 ini, udah angkat tangan. Kalau saudara, oh ya saya ada 1 tuh. Saya 2, oh saya 8-8-nya. Berarti saudara sedang terkena gangguan mental, saudara. Mental disorder atau mental illness. Dan ada satu hal lagi, next slide. Ini yang biasa banget dan orang pasti ngalami, namanya dark syndrome. Saudara kalau lihat bebek, dari luar kita lihat, kayaknya dia tenang ya. Di atas sungai, ngapung, anggun, kalem. Kalau saudara lihat di bawah air, kakinya itu ngayunnya sekuat tenaga. Saudara. Karena bebek bukan ban pelampung. Saudara. Dia nggak ngambang dengan sendirinya. Dia mesti bekerja keras supaya dia tetap ngambang dan jalan. Kalau orang kayak sebelahnya itu. Dari luar kayaknya tenang nih, santai, asik gitu ya. Tapi di bawah dia setengah mati dia. Saudara, banyak orang yang ngalami kayak gini. Di luar kayaknya kuat, strongman, semua bisa ditangani, serba bisa, sangat produktif, hebat pokoknya. Apa sih yang gak bisa gua? Di luaran. Tapi dalam hati yang paling dalam, secara mental, ternyata sudah kewalahan. Kayak bebek kakinya udah, wah dengan panik dia, wah. Udah kelelahan, kewalahan, sudah burn out. Yang kayak gini kan banyak di antara kita. Cuman gak ngaku aja. Ada pasti yang kena dark syndrome ini. Atau 8 yang tadi. Dan Bapak Ibu ingat ya, kalau hal-hal yang sepertinya biasa kita alami tadi itu, kita biarin, lama-lama bisa lebih parah. Lama-lama bisa asam lambung, sakit kepala, imunitas tubuh turun, dan seterusnya. Dan kalau dibiarin lebih lama lagi, bisa ke depresi dan gangguan mental yang lebih berat. Dan masih ketemu dokter dengan penanganan medis. Hati-hati Bapak Ibu. Bilang sama sebelahnya, hati-hati ya. Karena mental illness itu nggak terasa. Mental illness itu biasanya nggak dirasakan gitu. Beda dengan sakit fisik. Nah karena itu hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin jarang dibahas di gereja. Yaitu mengalahkan mental illness. Dan ayat yang diberikan pada saya adalah Filipi 4 ayat 4-8. Bapak Ibu Saudara kalau mau baca Alkitab kita, ada banyak sekali Alkitab yang membahas soal mental illness ini. Dan tidak cuma orang biasa ngalami, tokoh-tokoh Alkitab pun ngalaminya. Musa ngalamin, Daud ngalamin, Elia ngalamin, banyak. Siapa lagi masa khotbah di WBI, bahasa yang sama. Itu juga ngalamin saudara. Banyak tokoh Alkitab ngalamin. Termasuk kita sekarang ini. Pasti ada yang ngalamin.
Bahkan saya baca sebuah literatur yang bilang dengan cukup lugas, dia bilang ini, semua dari kita adalah orang gila katanya. Tapi gilanya beda-beda levelnya. Nah, dari Filipi 4 ayat 4-8 ini kita akan belajar paling enggak 3 prinsip rohani untuk mengalahkan mental illness. Siap belajar saudara? Haleluya. Poin yang pertama, bersuka cita senantiasa. Kita baca bersama ya, Filipi 4 ayat 4, 1, 2, 3. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Bapak Ibu, umumnya kalau kita bersuka cita, itu saat kita mengalami kebaikan. Betul? Alami kebaikan kita bersuka cita. Ngalamin kemudahan kita bersuka cita. Ngalamin apa lagi? Ngalamin kenyamanan kita juga bersuka cita. Coba kalau nggak nyaman, bisa suka cita? Saya rasa enggak. Coba kalau lagi ditimpa banyak kesusahan, tidak ada kemudahan, pasti tidak bersuka cita. Jadi sukacita karena hal-hal situasi di luar kita, itu sukacita yang rapuh. Sukacita yang gampang terdistorsi, sukacita yang gampang hilang. Karena ketika semua kemudahan, kenyamanan, semua kebaikan itu hilang, kita akan terganggu. Kita akan marah, kecewa, kesal, sakit hati. Dan di titik itulah serangan mental bisa masuk lewat itu. Kecewa, sakit hati, iri hati, dan seterusnya. Dan Paulus menulis suratnya kepada jemaat Filipi di dalam penjara. Enak enggak dalam penjara? Saya rasa enggak enak. Dan Paulus menemukan, meskipun dia dalam penjara, dia menemukan sebuah sukacita. Apa itu? Sukacita di dalam Tuhan. Itulah sukacita yang tidak akan tergoyahkan. Sukacita yang enggak akan hilang dari diri kita. Kenapa? Karena sukacita kita dalam Tuhan. Bukan karena situasi, kondisi, bukan karena kemudahan, kenyamanan, bukan dari situasi di luar kita, tapi dalam Tuhan, dalam diri kita. Paulus tidak berkata, bersukacitalah karena hidupmu mudah. Karena kalau kita baca Alkitab, Paulus itu hidupnya tidak mudah, saudara. Banyak dikejar-kejar orang, banyak dikira mati, dan seterusnya. Tapi sukacita kita harusnya karena dalam Tuhan. Amin. Saat kita memutuskan kita mau bersukacita dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali. Meskipun engkau melihat hidupmu kayaknya kok kacau balau ya, tapi percayalah ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Karena kita bersukacita, apa efek sampingnya? Kita harus melakukan banyak kebaikan kepada orang di sekeliling kita. Makanya firman bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau engkau baik hati, jangan disimpan dalam hati, saudara. Orang nggak tahu engkau baik. Tapi keluarkanlah kebaikan itu. Lakukanlah dalam perbuatan. Sukacita harus disertai dengan kebaikan kepada semua orang. Kalau engkau sukacita, maka sekelilingmu pun harus punya sukacita juga. Karena ada orang yang kalau dia terluka, dia kayak bom, saudara. Dia meledak dan melukai orang sekelilingnya. Ada yang gitu. Nah kalau engkau sukacita, engkau juga harus kayak bom. Tapi bomnya membuat sekelilingmu sukacita semua. Haleluya. Yang pertama kita harus punya sukacita dalam Tuhan. Yang kedua, doakan khawatirmu. Saudara khawatir apa? Nih firman Tuhan bilang ini, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sehingga apa? Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah gangguan mental yang disebut anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir. Boleh nggak sih khawatir? Coba. Loh, nggak boleh katanya. Yang benar yang mana? Saudara, khawatir itu cemas, khawatir. Itu sebetulnya hal yang normal nggak sih? Normal sebetulnya. Kita punya emosi, punya perasaan. Kalau khawatir, normal. Bahkan khawatir itu bagus.
lihat timbangan berat badan, khawatir. Karena khawatir jadi mulai ngurangi makan. Bagus gak? Bagus. Jadi gini, cemas yang wajar, jadi bukan gangguan ya, bukan gangguan kecemasan. Cemas yang wajar itu muncul ketika ada hal yang memicunya. Lalu cemas, itu wajar namanya. Contoh nih, anak saya yang ketiga, David, yang Bapak Ibu kenal namanya Abel, namanya David sebetulnya, David Abraham. Nah, David itu kalau sekolah, dia pulangnya rata-rata jam 2 siang. Belnya bunyi, tet, dia pulang. Gitu ya. Karena dia pulang ke rumah jalan kaki, dia udah dijemput, sudah gede, pulang sendiri. Kira-kira dia pulang sampai rumah itu 2.15, 2.20, paling telat 2.30, setengah 3 dia sudah sampai rumah. Kalau dia jam 3 belum sampai rumah, wajar nggak saya cemas? Wajar. Loh, kenapa nih? Jalan kaki soalnya. Ada apa ini? Cemas kan? Ada pemicunya, kita cemas, itu wajar. Lalu saya mulai WA ke misnya, ke gurunya, Miss, kok David belum pulang? Atau saya langsung ke sekolah nyari dia. Wajar, tapi ada kecemasan yang tidak wajar, yang masuk dalam gangguan kecemasan. Kalau nggak ada pemicunya, tiba-tiba saudara cemas, itu nggak wajar. Misalkan saya, masih jam 1 siang, David belum pulang kan? Saya cemas tapi nih, bener nggak ya David di sekolahannya? Apa dia sakit ya? Bener nggak David baik-baik aja ya? Lalu jam 1 siang belum jamnya pulang, saya WA misnya. Misnya nggak angkat, saya ke sekolahan. Saya masuk ruang kelasnya, sampai lihat dia ada, baru tenang. Ini gangguan kecemasan. Ada banyak hal. Atau hal yang begini misalnya, Bapak Ibu yang kerja di kantor, besok mesti presentasi. Oh iya, presentasi bulanan Bapak Ibu. Gitu ya. Cemas nggak? Takut salah ngomong gitu ya. Pagi baru pertama, takut keliru ngomong, takut nggak bagus ngomongnya, takut gagap, takut dianggap nggak capable gitu ya. Maka Bapak Ibu akan berusaha mengecek kembali bahannya. Data oke semua. PowerPoint oke, itu udah bagus semua. Oke. Tapi itu dilakukan berkali-kali sampai akhirnya jam 3 pagi memutuskan, kayaknya aku nggak siap deh. Itu gangguan kecemasan. Terus telepon, Pak saya sakit Pak. Nggak jadi presentasi. Itu anxiety disorder. Cemas itu baik. Tapi kalau udah terganggu, nggak ada pemicunya, engkau cemas sendiri, itu bahaya. Nah, firman Tuhan tidak menyuruh kita membuang kekhawatiran itu. Tapi bawalah khawatir itu dalam doa. Doakan khawatirmu, Bapak Ibu. Bawa dalam doa. Tadi firman bilang apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perlu juga ada ucapan syukur. Tahukah saudara bahwa ucapan syukur itu dapat merubah point of view kita, sudut pandang kita, bisa diubah dari khawatir jadi punya pengharapan. Dan dengan pengharapan itu kita akan merasakan tadi di ayat berikutnya, ada damai sejahtera Allah. Damai yang melampaui segala akal yang tidak terpikirkan. Damai itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seperti Daud. Daud menulis di Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Nah ini kan orang yang kena serangan mental nih. Ngomong-ngomong sendiri ya. Sama diri sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Tapi Daud bawa dalam doa. Dia bilang sama dirinya sendiri, berharaplah pada Allah. Aku mau bersyukur kepadanya. Allahku itu penolongku dan dialah Allahku. Daud membawa kegelisahannya, khawatirnya ke dalam doanya. Dan dengan ucapan syukur yang membawa apa? Pengharapan. Dan itu akan menimbulkan kedamaian. Jadi poin kedua adalah doakan khawatirmu. Poin yang terakhir, poin ketiga. Reframing pikiran. Apa itu? Kita baca firman-Nya ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah
semuanya itu. Apa sih? Apa sih yang mulia? Apa sih yang benar? Apa sih yang adil? Apa sih yang suci? Dan seterusnya itu apa, saudara? Firman Tuhan lah. Jadi kita tuh, Paulus menuliskan untuk kita, pikirkanlah firman Tuhan. Semua itu manis. Firman Tuhan itu sedap didengar. Firman Tuhan itu suci. Firman Tuhan itu adil. Firman Tuhan itu mulia. Kita mesti mengganti pikiran kita yang negatif itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pemulihan mental itu dimulai dari pikiran kita. Saudara khawatir dari mana? Pikiran kan? Saudara kesal dari mana? Pikiran. Saudara diabaikan orang, saudara dihina orang. Yang terganggu apa? Pikiran. Kesal aku sama dia. Kok dia ngomong gitu ya? Kok dia rendahin aku ya? Kok dia fitnah aku ya? Itu dalam pikiran kan? Dalam pikiran kita berperang tuh. Jadi gimana nih? Lalu diambil sebuah keputusan. Oke, kita balas dia. Wah, gitu kan? Itu dalam pikiran medan perang. Pikiran kita medan perang. Makanya pemulihan mental kita dimulai dari pikiran. Makanya Paulus itu lewat hikmat Roh Kudus itu luar biasa. Tuhan tuh keren banget, saudara. Saudara tahu apa arti dari ayat 8 tadi? Next slide. Ini dikenal dalam dunia psikologi, saudara. Namanya terapi perilaku kognitif. Cognitive behavioral therapy. Ini sejenis terapi yang membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir. Serta perilaku negatif yang memicu masalah emosional dan psikologis. Seperti kecemasan dan depresi. Intinya apa? Intinya terapi ini merubah pikiran kita. Yang negatif jadi pikiran yang positif. Reframing itu membingkai ulang. Saudara punya foto di rumah, ada bingkainya kan? Dibingkai ulang. Jadi bingkainya diambil, dibuat bingkai yang baru. Reframing. Pikiran kita di-reframe, dibingkai ulang dengan sudut pandang yang baik. Sudut pandang yang positif. Tapi firman Tuhan mengajarkan lewat Paulus bahwa enggak cuma sekedar mengubah, membingkai dengan pikiran positif, saudara. Tapi membingkai dengan kebenaran firman Tuhan. Keren enggak firman Tuhan? Keren banget. Udah ada, saudara. Dan saudara, saya enggak tahu apa yang saudara alami dalam kondisi mental saudara hari ini. Tapi saya rasa setiap orang pasti punya pikiran negatif. Betul ya? Dan pikiran itu seringkali bisa mengganggu kita. Yang buat kita jadi apatis. Jadi udahlah, gak usah ngapain lah. Itu semua negatif. Dan ada sebuah cara yang bisa saudara praktekkan di rumah. Kalau saudara alami pikiran negatif, saudara alami hal-hal yang mengganggu pikiran saudara, coba gini. Yang pertama, ambil kertas saudara. Lalu saudara tuliskan pikiran negatif saudara. Misalkan nih, aku ini gak berguna. Saya pernah gitu dulu, saya mikir khotbahnya gak bagus-bagus. Ketemu orang juga gak ini, kerja juga gak ada yang benar. Kayaknya saya gak berguna deh. Itu sekali kayak mau apa, aku gak berguna. Halah gitu ya, gak berguna. Itu pikiran negatif. Coba tulis apa pikiran negatifmu tentang dirimu. Tulis. Poin 1, pikiran saya ini, saya gak berguna. Lalu coba engkau uji. Kenapa saya berpikir saya nggak berguna? Apa kasusnya? Apa aja kasusnya membuat saya jadi punya kesimpulan saya nggak berguna? Apakah saya trauma? Mungkin ada yang pernah ngomongin saya, bodoh kamu, kamu gitu ya. Ada sensornya. Ya. Lalu trauma, lalu jadi masuk dalam pikiran yang negatif, pikiran sama diri sendiri. Coba sudah breakdown. Kenapa aku punya pikiran aku nggak berguna? Lalu bandingkan dengan ayat 8 tadi. Apakah dengan pikiran ini membuat saya punya pikiran yang benar? Pikiran yang mulia, pikiran yang suci, pikiran yang membawa berkat kebajikan? Kalau enggak, mulai reframing dengan kebenaran firman. Kalau engkau berpikir engkau enggak berguna, kau bilang sama dirimu, aku ini berharga di hadapan Tuhan. Allah mati buat aku. Kurang berharga apa aku? Aku diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah.
Loh, kurang berguna apa aku? Dan aku diciptakan oleh Allah untuk melakukan semua perbuatan baik. Aku ini berguna, aku ini berguna. Ini latihan setiap hari, saudara. Saya seringkali, saya kan punya masa lalu yang kelam gitu ya, yang tidak bagus. Dan masa lalu itu sering muncul di memori saya, Bapak Ibu. Muncul kembali. Sesekali saya bisa nikmati, iya dulu gitu ya. Tapi itu kan hal negatif, bisa merubah pikiran. Jadi kalau hal itu muncul, saya akan tertuduh. Wah dulu gini. Dan saya belajar reframing pikiran saya bilang, aku diciptaan baru. Aku ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku sudah diampuni, aku sudah ditebus oleh darah Kristus. Aku ini anak Allah. Aku ini anak Allah, aku punya benih ilahi yang bertumbuh dalam diriku. Aku tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Bapak Ibu, kalau engkau punya gangguan mental, harus dilawan. Dengan pikiran yang di-reframing, yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Amin? Amin? Mau reframe pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan ya? Amin, amin. Dan saudara, ini tidak mudah saudara. Ini sangat tidak mudah. Makanya itu kadang-kadang untuk melakukannya kalau sudah nggak bisa sendiri, saudara bisa minta bantuan orang lain yang saudara percaya. Bisa Pak Gembala, Ibu Gembala, atau saudara cari konselor. Dan konselornya harus konselor yang alkitabiah ya saudara ya. Kalau konselor nggak alkitabiah, nanti saudara dibawa ke kepercayaan iman yang lain. Harus konselor yang alkitabiah, yang ngerti kebenaran firman Tuhan. Saya udah mau musik ke depan. Saudara, serangan mental itu tidak hanya kepada orang yang jarang berdoa. Serangan mental nggak cuma pada orang yang tidak melayani. Mau dia banyak berdoa, mau dia banyak melayani, bisa terkena serangan mental. Saudara tahu ada seorang nabi yang luar biasa, namanya Elia. Tahu Nabi Elia? Nabi Elia itu kalau dia berbilang, Israel nggak turun hujan. Nggak turun hujan, saudara. Israel akan turun hujan, saudara. Satu kali Nabi Elia, dia adu demonstrasi dengan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baalnya ada 450 orang. Banyak, dia sendirian. Sama-sama persembahkan korban bakaran. Tapi Nabi Baal, korbannya, persembahannya tidak terbakar. Tapi apa yang Elia lakukan? Elia ambil air, siram, dibikin basah korban persembahannya. Lalu Elia berdoa, dan api turun dari langit, menghabiskan semua persembahan, beserta air-airnya semua. Kering semua. Keren gak? Keren. Sakti dia. Tuhan yang sakti ya, dia cuma alat. Tapi tahukah saudara? Itu di 1 Samuel pasal 18 kalau nggak salah. Di pasal berikutnya, Elia kena serangan mental. Dia diancam sama Isabel. Ratu Isabel. Diancam, mau dibunuh. Dan dia tiba-tiba kena serangan mental. Dia ketakutan, saudara. Orang yang baru melakukan hal yang hebat, tiba-tiba ketakutan. Serangan mental bisa gitu, saudara. Awalnya fine-fine aja, tiba-tiba madek gitu ya. Terus langsung down dia. Elia takut, Elia lari, Elia stres. Dan dia bilang sama Tuhan, mending aku mati aja. Cukup sudah Tuhan. Loh, mana Elia yang jago itu? Mana yang hebat itu? Kalau engkau kena gangguan mental, semua kehebatanmu hilang. Kayak Elia. Elia cuma duduk di bawah pohon. Stres, anxiety, depresi. Dan dia mau mati aja. Serangan mental bisa menyerang siapa aja. Mau saudara kaya, miskin, tinggi, pendek, gemuk, kurus, putih, hitam. Pelayan Tuhan atau bukan. Siap hari berdoa atau enggak. Lu Elia kurang berdoa gimana saudara? Serangan mental bisa menyerang siapa saja. Karena itu ingat saudara. Bersukacitalah senantiasa. Doakan khawatirmu dan mulai reframing pikiranmu. Pikirkan yang benar,
yang mulia, yang suci, yang disebut kebajikan. Mungkin gak mudah bagi saudara. Sama kayak orang fitness, gak mudah awalnya. Tapi kalau kamu mau tekun, pasti bisa. Kalau kamu gak sanggup sendiri, cari bantuan orang lain. Amin. Karena serangan mental itu gak terasa. Kitanya gak berasa. Orang lain mungkin bisa melihat. Tapi kalau diomongin pun kita akan melawan. Defensif kita. Enggak, aku gak apa-apa. Ingat baik-baik, serangan mental banyak dialami hari-hari ini. Bahkan di antara orang percaya. Tapi ingatlah satu hal. Ketika Elia kena serangan mental, saudara. Tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan gak bilang, bodoh kamu Elia. Ngawur kamu Elia. Enggak. Tuhan kirim malaikatnya. Kasih Elia makan. Setelah makan suruh apa? Tidur. Kalau kedua kali dibangunin, ayo makan lagi. Terus tidur lagi. Baru setelah itu Elia dibawa ketemu dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang mental kita, jiwa kita tuh lelah. Perlu beristirahat. Perlu makan. Perlu tidur. Perlu ketemu Tuhan. Di tengah Jakarta yang sibuk ini, yang berangkat pagi, pulang malam, waktunya habis di jalan. Tentukan waktu untuk beristirahat. Untuk makan dengan baik, tidur dengan baik. Dan berdoa dengan baik. Ketemu Tuhan dengan baik. Berikan waktumu buat Tuhan yang paling baik. Dan ingatlah, kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Bilang sama sebelahnya, Tuhan kita itu sangat baik. Dan saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Sakitkah? Masalah keuangankah? Masalah hubungankah? Mungkin sudah lelah. Sudah bilang, cukup Tuhan, cukup. Aku mau mati aja tuh, tidak sanggup aku melalui hidup ini. Saudara, ingatlah, Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Dia Allah Immanuel. Dia selalu bersama dengan kita. Tidak pernah ninggalin kita. Bahkan dalam setiap hidup kita yang sepertinya tidak ada apa-apa, Tuhan ada di sana. Amin. Seringkali kita kan maunya, mujizat itu. Kadang-kadang tidak ada apa-apa pun Tuhan ada loh. Saudara, saya, masih ada 2 menit ya, saya belakangan kan anak saya kuliah di Karawang, yang kedua. Yang pertama di Depok, kedua di Karawang. Saya pernah satu waktu sebelum itu bolak-balik, sorry ya, beli dulu ya. Saya baru kepikiran ini. Saya 4 kali dalam seminggu bolak-balik ke Karawang. Dan saya tidak bersyukur dengan bolak-balik itu. Karena macet, saudara. Pulangnya kadang bisa 2,5 jam, bahkan ada yang pernah 3 jam. Macetnya parah. Dan saya punya kondisi kesehatan yang sudah kurang baik, sehingga cepat capek. Sering pusing gitu ya. Bukan karena mental health ini, memang badannya gak sehat. Lalu dalam 4 kali bolak-balik saya gak pernah bersyukur. Ngomel aja. Kuliah kok jauh amat ya Tuhan, Tuhan kasih ke sini. Capek Tuhan. Mana mahal lagi tol bensinnya gitu ya. Saya ngomel sama Tuhan. Sampai satu saat saya lihat sebuah berita. Ini saya bukan mensyukuri orang kecelakaan ya, bukan. Tapi saya memandang dari sisi yang berbeda. Bahwa saya melihat bahwa ada orang kecelakaan di pintu keluar tol Karawang yang saya sering lewat itu. Ada mobil. Kenapa sampai masuk berita? Karena yang meninggal itu direktur nggak salah. Orang terkenal, jadi di berita. Lagi antri di tol, lalu truknya itu bebannya muatannya miring, nimpa mobilnya. Pulang ke rumah papa. Saya lihat itu mikir, saya 4 kali bolak-balik saudara. Ngantuk-ngantuk juga, sempat ngantuk kaget gitu ya. Tapi nggak ada apa-apa kan? Seringkali saat kayaknya nggak ada apa-apa, Tuhan tuh ada lindungi kita loh saudara.
Kayak tadi ceritanya kasihan si Ribka. Kecelakaan di luar negeri, saudara. Itu kan ngeri banget. Sampai mobilnya hancur, airbagnya keluar semua. Puji Tuhan tuh airbag keluar. Kan bisa gak keluar? Tapi semua itu Tuhan gak pernah tinggalin kita. Betul? Mungkin hidupmu kayaknya biasa-biasa aja, malah susah terus aku Tuhan. Dalam kesusahanmu itu mungkin bisa lebih buruk, saudara. Bisa lebih parah, tapi Tuhan jaga supaya gak parah-parah amat. Tuhan jaga supaya yang kau alami itu tetap kau bisa tanggung. Gak melebihi kekuatanmu untuk menanggungnya. Gitu kan firman-Nya. Jadi kalau engkau rasa biasa-biasa aja, bukan berarti Tuhan tinggalin. Tuhan ada bersamamu. Kalau kau sedang susah hari ini, jangan bilang Tuhan tinggalin. Tuhan ada bersamamu. Tuhan jaga supaya masalahmu tidak melebihi kekuatanmu untuk menanggungnya. Amin. Saya sedang pengen berdiri, nyanyikan pujian ini yang tadi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Ingatlah semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Aku ada hari karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, naikkan syukurmu. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti. Sekali lagi katakan, sehabis hujan. Lebih sungguh katakan, aku ada karena Tuhan baik. Semua yang ku alami bersamamu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Senantiasa ucapkan syukur sama Tuhan bahwa kalau kita ada hari ini karena Tuhan baik. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu buat setiap kami. Apapun masalah kami hari ini yang mengganggu mental kami Tuhan, kami mau mengalahkannya. Karena kami tahu Engkau selalu bersama kami. Karena kami tahu Engkau teramat baik bagi kami. Sehingga apapun yang kami alami hari ini, pasti bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan saat nanti kami sudah lewati, kami bisa menengok ke belakang, dan kami bisa berkata sama Tuhan, sungguh Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa. Hal itu bisa dilewati. Tuhan Roh Kudus, Kau yang ajarkan pada setiap kami lebih lagi apa yang sudah kami dengar hari ini. Bila firman-Mu Kau gaungkan dalam telinga kami, pikiran kami, hati kami, sehingga tercermin dalam perilaku kami sehari-hari. Sungguh Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa. Anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, yang bersuka cita di dalam Tuhan, yang membawa khawatir kami dalam doa, yang tidak menikmati khawatir itu, tapi mempersembahkannya di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tahu jawabannya. Dan kami mau mengubah pikiran kami Tuhan, kami mau mereframe pikiran kami Tuhan, sehingga pikiran kami sungguh pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami untuk bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh apa yang sudah kami dengar hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Dengan tepuk tangan Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.